Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Tuh hari ini hari Senin tanggal 15 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Ya, protect your dreams, lindungilah mimpimu ya. Ini bukan dalam artian terus kamu mimpi terus mesti kamu lindungin, enggak ya, maksudnya impian-impian dalam hidup kamu ya. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. Jadi jika kamu punya impian ya yang saat ini kamu sedang berusaha untuk wujudkan itu, nah itu mesti kamu lindungi ya, dalam artian nih kalau kita itu punya impian kemudian kita sedang berusaha untuk manifest atau mewujudkan, apalagi kamu sudah dalam proses memperjuangkan ya atau berusaha. Nah kalau itu belum benar-benar ready, terus kamu cerita ke banyak orang, misalkan ya udah koar-koar, udah kamu share ke sana kemari, khawatirnya ide kamu ya, gagasan kamu itu atau progresnya kamu itu bisa dipakai orang lain atau orang mencuri idemu lah ya, katakanlah seperti itu. Nah makanya keep ya, tetap kamu jaga sampai memang benar-benar siap untuk dirilis ya. Kalau memang udah siap dirilis, nah disitu kamu akan bisa menjadi inspirasi buat banyak orang gitu. Tapi kalau kamu masih berproses ya, belum siap nih berproses, terus orang lain keduluan mencuri ide kamu, terus dia nyolong start ya istilahnya ya, orang lain bisa manfaatin ini gagasan kamu ya. Misal nih kamu mau buka coffee shop gitu dan masih dalam persiapan ya, atau justru kamu belum persiapan sama sekali ya, tapi kamu udah cerita ke sana, aku pengen punya, aku mau bisnis nih, buka bisnis, konsepnya nanti begini gitu. Nah mungkin saat itu kamu masih nunggu modal cair, mesti nunggu desain dan lain sebagainya. Ternyata ide kamu dicuri nih sama orang yang kamu curhatin atau kamu share atau mau mendengar secara langsung atau enggak ya. Mungkin kamu udah woro-woro di sosmed kayak gitu, dia kebetulan yang udah ada modal, udah siap duluan, udah ada lahan ya, istilahnya udah ada tempat gitu ya, udah plek ketiplek dia bikin tuh sama seperti ide kamu ya. Udah otomatis kamu mesti cari ide baru lagi. Nah itu contoh ya, kecuali kalau memang semuanya udah ready, siap buat kamu rilis, ya memang harus memberitahu banyak orang buat branding. Nah ini nggak berlaku untuk bisnis aja ya, mungkin dalam relationship juga sama ya. Mestinya kalau benar-benar belum komitmen yang solid ya atau serius, mungkin ada baiknya buat keep aja dulu gitu ya, karena ya bukan nggak mungkin ada teman sendiri yang mungkin berusaha untuk menikung ya, atau orang-orang di sekitar kamu gitu ya untuk healingnya.
Jadi impian kamu atau apa yang saat ini sedang kamu kerjakan atau kamu perjuangkan, kalau memang belum benar-benar siap ya sebaiknya keep dulu ya. Ya ini kita kan menjaga atau mengantisipasi itu kan lebih baik ya daripada sudah terjadi. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk hari ini aku menggunakan pesan bijak ya, pesan, saran atau nasihat bijak. Oke, aku ambil yang jumping, ada 2. Yang pertama, love. I commit to the practice of saying the good in all things. Jadi sarannya nih atau nasihat pesan dari semesta, cobalah berkomitmen ya untuk melatih dirimu melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang baik ya. Jangan selalu untuk menilai negatif, berpikiran negatif ya. Berbeda ya antara antisipasi sama kita selalu menjudge itu beda ya. Menghakimi itu dengan mengantisipasi beda. Misalkan dari pesan ini ya, kita kan keep protect ya mimpi-mimpi kita. Tapi kan di sini kita nggak berpikiran buruk kepada orang lain, hanya melindungi apa yang kita punya gitu loh. Akan berbeda jika kamu melihat segala sesuatu hal itu dari sudut pandang yang negatif. Ya, misalnya ada yang berprestasi, tapi kamu langsung menjudge, enggak kok itu misalkan itu karena nyogok gitu. Itu karena dia bayar, itu karena dia suap atau ya itu kan karena dia gebetannya si bos aja. Nah, itu kan artinya kan sesuatu yang negatif ya, yang belum tentu kebenarannya, maksudnya menyangkut orang lain gitu. Tapi kalau menjaga mimpi itu kan hanya menyangkut diri kita sendiri ya. Kita hanya waspada, bukan terus menuduh dari apa yang dilakukan orang lain atau pencapaian orang lain. Nah, ini sih untuk apa ya, menjaga supaya kita tuh nggak malah banyak pikiran gitu. Jadi segala hal kalau memang itu nggak ada sangkut pautnya, selama nggak ngeganggu hidup kita, nggak merugikan kita, ya udahlah, apapun yang dilakukan banyak orang kita melihat dari sisi baiknya aja gitu loh ya. Oke. Yang kedua di sini ada pesan depth ya. I am learning that endings are merely beginnings ya. Mulai belajar untuk menerima sesuatu hal yang berakhir dan mengambil hikmah atau pelajarannya bahwa sesuatu hal yang berakhir itu justru sebuah awal baru. Yang di situ kita bisa menciptakan sesuatu hal yang lebih positif ya. Misal nih, dengan sangat terpaksa kita terkena PHK gitu ya. Ya udah, ikhlas aja, ambil hikmahnya. Kita harus punya keyakinan bahwa akan ada pekerjaan yang lebih baik ya. Bisa pekerjaan yang lebih baik, bisa dari gara-gara kamu di PHK akhirnya kamu timbul ini ya ide, terus kamu mungkin bertemu dengan orang-orang baik ya yang bisa support kamu, malah kamu jadi pengusaha gitu. Jadi belajar selalu berpikir bahwa sesuatu yang berakhir itu bukan akhir dari segalanya, justru akan mulai sebuah awal baru yang lebih baik ya. Sama halnya seperti hubungan, ketika seseorang meninggalkan kita, memutuskan hubungan ya, atau ngeghosting begitu saja, ya udah, terima aja, ikhlas ya. Artinya Tuhan sedang menyelamatkan kita dari orang yang salah atau seseorang yang nggak baik buat kita. Mungkin baik bukan buat orang lain, tapi buat kita nggak baik. Nah, setelah dia pergi, datanglah ya, ada kehadiran sosok baru yang lebih baik. Nah, seandainya dia nggak pergi, kamu nggak akan bertemu sih yang lebih baik ini gitu. Jadi setiap akhir ambil ininya, hikmahnya ya, ambil sisi positifnya dan mencoba untuk berpikir positif aja. Oke.
Kita lanjut. Oke, passion, kesabaran. I accept that everything happens in divine order. Aku rasa ini saling terkait ya. Aku belajar, aku menerima bahwa segala hal yang terjadi itu sudah divine order, udah kehendak ilahi. Jadi belajar untuk sabar, belajar untuk ikhlas ya, ambil hikmahnya. Karena kalau kita itu ikhlas kayak oh ya memang udah takdirnya begini, ya sudahlah, kita gampang untuk move on dan lanjut next chapter gitu ya, mulai kehidupan baru, nggak yang berkutat di sini-sini aja, malah nggak bisa move on, meratapi terus, depresi. Tapi kalau ikhlas bahwa ini sudah jalannya takdir, ya udah cepet move onnya, mulai awal baru, buka lembaran baru, menata hidup lagi. Oke. Selanjutnya untuk energi hari ini, kita lihat ada energi apa. Wow, Ace of Platters. Jika hari ini kamu punya keinginan, kamu mau membeli sesuatu, atau kamu punya rencana, atau kamu lagi nungguin duit kamu cair gitu ya, atau kamu lagi menginginkan barang, nah ini terwujud ya. Jadi apa yang menjadi harapan atau keinginanmu ya akhirnya bakal sampai di tangan kamu. Oke. Siapa tahu lagi pingin apa gitu, ternyata ada yang ngasih. Lagi pingin makan apa, ada yang traktir. Nungguin komisimu nggak cair-cair, tahu-tahu ada kabar nih cair. Atau kamu lagi cek ini apa namanya, mutasi, ada ini saldo, ada duit masuk nih gitu ya. Oke, Four of Platters ini juga berkaitan dengan material things ya, atau keuangan atau materi ya, dimana terutama tentang keuangan ya. Jadi aku rasa bakal ada income lebih gitu ya, yang akhirnya kamu bisa sisihkan lah untuk membeli apa sesuatu barang yang kamu pengen, atau mungkin udahlah nggak beli apa-apa, ditabung aja gitu ya. Oke. Next, Lady of Wands ya. Hari ini energi kamu sangat kuat, kamu berkarakter, dimana apa yang kamu jalani hari ini semua itu ada dalam kontrol diri kamu. Jadi nggak gampang terpengaruh plan ya. Kalau kamu hari ini maunya kamu punya planning ini ya, kamu jalani ini gitu, nggak gampang terpengaruh apapun. Kemudian juga istilahnya tuh kamu kayak pegang kontrol atau pegang tongkat komando, yang ketika ada hambatan apapun kamu tanpa harus nangis, ibaratnya tuh seperti itu ya, tanpa kamu harus cengeng, tanpa kamu harus merengek-rengek. Kamu bisa menghandle semuanya itu sendiri ya, dan kamu nggak gampang untuk dirayu misalkan ya, dipengaruhi. Oke, kita lanjut ya. Yap, The Secret Way. Oke, ini sinkron ya dengan Lady of Wands ya, dimana hari ini kamu selalu punya jalan keluar gitu ya, atas permasalahan atau challenge, hambatan yang mungkin aja muncul ya, dan kamu akan sangat berani menghadapi apapun. Ada ini ya, inner strength ya, jiwa keberanian yang tiba-tiba muncul, serasa kamu punya power, punya kekuatan ya, yang entah datangnya dari mana gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kan merasa gini ya, ketika kita dapat masalah, kita tuh kadang-kadang merasa down gitu. Tapi ada di satu titik, kok tiba-tiba aku berani ya ngadepin ini ya, orang ini ya. Kok tiba-tiba aku merasa ada kekuatan yang
aku nggak tahu dari mana kok aku langsung kayak pengen bangkit ya dengan optimis, oh aku bisa. Nah itulah ya energi kamu hari ini. Ada kekuatan yang tiba-tiba muncul dalam dirimu, dan juga selalu ada ide gitu ya untuk ini secret way, untuk menemukan jalan rahasia sehingga masalah kamu tuh bisa selesai gitu ya. Oke, aku ambil satu lagi ya. Wow, Ten of Cups, keharmonisan, kebahagiaan, rezeki yang mengalir, energi rekonsiliasi, dimana kalau kamu ada masalah dengan seseorang nih ya, akhirnya kamu bisa rukun lagi ya. Beberapa mungkin hari ini akan menghadiri, bisa gathering, atau kamu sekedar kumpul-kumpul sama sahabat kamu, bisa juga ada kumpul keluarga ya, ada situasi yang harmonis. Atau kalau kamu ada kerja sama tim, nah hari ini tim kamu solid banget gitu, saling support satu sama lain ya. Oke, untuk pesan percintaannya ya, wow, passion, gairah, magnetic and seductive quality surrounds you at present, so enjoy it. Jadi hari ini kamu dan pasanganmu atau seseorang yang lagi deket nih ya, seperti ada magnet, dimana hari ini satu sama lain itu ya saling menggoda, saling merayu, ada gairah yang begitu besar, dan kamu mempunyai waktu untuk bermesraan gitu kali ya. Bermesraan satu sama lain, dan ya nikmati aja, itu adalah energi cinta dari semesta ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk pesan malaikat ya. Oke, choose a new direction. Nah, ini sinkron dengan nasihatnya tadi tentang death ya, bahwa ketika ada sesuatu hal yang berakhir atau ending atau pergi atau gagal ya, anggaplah itu awal baru ya, justru akan ada hal-hal yang lebih baik. Nah, di sini angel message-nya ya, pilih jalan baru ya, atau pilih sesuatu yang baru, pilih cara baru ya. Jadi kalau sesuatu hal itu nggak worth it ya, nggak memberikan profit, useless, nggak bikin kamu happy, nggak bikin kamu bahagia, bahkan dia pergi ngilang entah kemana, atau kamu harus stop ya dari sesuatu hal, maka ya udah pilih aja jalan baru ya, nggak perlu meratapi yang udah selesai. Oke, yang terakhir untuk afirmasinya. Yep. It's time to heal and evolve. I'm taking care of myself and my inner child and filling my mind with light. Feel thought I will fully heal and evolve. Jadi ini waktunya untuk sembuh dan berkembang. Nah, buat yang lagi galau-galau, yang lagi susah move on nih ya, kamu afirmasikan supaya timbul kekuatan dalam dirimu ya. Oke, aku menjaga diriku ya, dan juga batinku, memenuhi pikiranku dengan cahaya dan energi-energi yang positif, dan aku akan sepenuhnya sembuh dan bertumbuh ya. Itu untuk afirmasinya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga resonate, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. See you, bye bye.